Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Para pendengar, pecinta dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang taubat dan istighfar, di mana definisi taubat adalah kembali dari sesuatu yang tercela, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, kepada sesuatu yang terpuji, pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan arti lain, taubat juga berarti menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Dia menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berniat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Maka itu disebut dengan taubat kepada Allah, kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia betul-betul menyesali perbuatan itu dan kembali. Sebagaimana dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, an-nadamu taubatun. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, penyesalan adalah taubat. Ketika kita menyesali perbuatan itu adalah merupakan taubat. Sedangkan istighfar adalah meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi kita istighfar itu adalah pengampunan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena kita adalah seorang hamba, tidak lepas, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam khata'un, pasti ada kesalahannya, pasti ada dosanya. Apakah dosa yang dilakukan oleh mata kita, dosa yang dilakukan oleh telinga kita, dosa yang dilakukan oleh lisan kita, dosa yang dilakukan oleh tangan kita, dosa yang dilakukan oleh kaki kita, seluruh anggota tubuh yang dapat menimbulkan kesalahan atau dosa, maka pasti kita adalah cucu Adam, itu pasti ada kesalahan, ada dosa. Rasulullah mengatakan khairul khata'in, tetapi sebaik-baiknya orang yang berdosa, orang yang melakukan kesalahan dari anggota tubuh ini yang dilakukan, tawabun, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan kembali dan menyesali perbuatan yang dilakukan, terutama dengan lisan kita ini, jamaah sekalian. Kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol, yang menyebabkan hati sesama kita sakit, menangis gara-gara lisan yang kita, dari kata-kata kita yang tidak baik. Walaupun orang melakukan kesalahan kepada kita, usahakan kita menjaga kata-kata itu dengan baik, mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut, sehingga orang merasa dan akan memberikan sesuatu, tapi bukan karena membuat mereka menangis dan bersedih dari ucapan-ucapan atau kata-kata kita. Itu semua yang harus kita sesali. Mari kita melihat, mari kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang
sudah dikategorikan adalah seorang hamba, seorang nabi dan rasul yang tidak punya dosa, kesalahan. Dia orang-orang yang bersih, bahkan dia dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam Rasulullah itu, dalam kehidupan sehari-harinya, Rasulullah itu tidak pernah kurang dari 1 kali dan mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sabdanya, Rasulullah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ah, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertobat kepadanya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari itu 100 kali. Coba bayangkan ya mas kalian. Sedangkan Rasulullah adalah orang yang bersih, orang yang dijamin tidak ada dosanya, orang yang dijamin masuk surga. Dia mengucapkan istighfar, ucapan tobat ini, penyesalan ini 100 kali. Apalagi kita seorang hamba yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Makanya jemaah sekalian, para pendengar, orang yang baik itu adalah orang yang beruntung, itu adalah orang yang menganggap dirinya adalah selalu penuh dengan dosa. Dia selalu mengatakan dirinya, saya ini penuh dengan kesalahan. Pasti ada kesalahan, pasti ada dosa yang pernah saya lakukan dalam sehari semalam. Dengan cara itu maka kita termotivasi untuk selalu bertobat. Kita termotivasi untuk selalu mengucapkan kalimat istighfar ini, karena kita menganggap diri kita ini adalah penuh dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang beruntung. Tetapi orang yang rugi, kata Rasul, adalah orang yang selalu menganggap dirinya menjadi orang yang baik, menganggap dirinya orang yang terbersih, sehingga dia alergi dengan kalimat istighfar ini. Dia tidak mau mengucapkan istighfar, dia tidak mau bertobat. Jadi ketika ini jadikan sebagai wirid, artinya namanya wirid itu setiap hari kita mengucapkan istighfar ini 100 kali, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan. Itu akan menjadi pembersih buat kita, sehingga hati kita bersih. Kalau hati kita bersih, jemaah sekalian, para pendengar, hati kita bersih, satu, ringan rasanya tubuh ini melakukan ibadah kepada Allah, karena hati kita bersih. Ringan tubuh ini melakukan kebaikan, karena hati kita bersih. Tetapi sebaliknya, ketika hati kita kotor, jemaah sekalian, hati kita kotor, sehingga kita alergi dengan mengucapkan istighfar, tidak membiasakan diri untuk mengucapkan istighfar, sehingga akibatnya kita mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kita mudah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mudah melangkahkan kaki ke jalan yang tidak benar. Berat rasanya mengangkat kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersalat berjamaah. Berat rasanya lisan ini membaca Al-Quran, seperti mata ingin tertutup ketika ingin membaca Al-Quran, seperti telinga akan tertutup ketika mendengarkan tausiah, tidak mau mendengarkan tausiah. Kenapa demikian? Karena hati kita jarang kita bersihkan. Alangkah ganjilnya kita manusia setiap hari kita mencuci pakaian untuk membersihkan pakaian kita, namun ada dalam tubuh kita, yaitu hati ini, jarang kita bersihkan, sehingga inilah yang akan membuat kita menjadi orang yang baik. Mungkin saja kita menganggap diri kita sudah menjadi baik karena memiliki jabatan yang tinggi, memiliki kekayaan, harta yang baik, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, sehingga menganggap diri kita sebagai orang yang baik.
Namun ternyata jemaah sekalian, itu hanya semata-mata hanya di dunia bisa kita dapatkan. Inilah yang akan membuktikan hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang baik. Ketika kita sudah mampu menghindarkan diri dari sifat kesombongan, sifat ujub, menganggap diri kita yang hebat, menganggap diri kita yang baik, melihat semua orang yang ada di bawah kita adalah orang yang rendah. Hanya diri kita saja yang benar, menganggap semua orang tidak ada artinya di depan kita. Sehingga muncul rasa ujub dan sombong ini, muncul rasa iri hati. Itu jemaah sekalian terhadap Allah SWT. Mudah-mudahan dengan jangan ini mari kita saling mengingatkan, mendesakan diri untuk beristighfar kepada Allah SWT. Intinya tidak ada orang yang sempurna hidup di dunia. Dalam pepatah al-insanu mahallu khata'i wa nisyan, manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, pasti ada kesalahan dan kekurangan. Sehingga mari kita saling mengingatkan ya. Jangan kita ada orang yang mengingatkan ya, kita bersyukur. Jangan justru kita sebaliknya kita marah. Karena manusia itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Mudah-mudahan ada manfaatnya saya sampaikan. Mari kita selalu membersihkan diri, karena dengan membersihkan diri kata Allah, la bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang, hati kita selalu damai, tentram, sejahtera, bahagia meskipun bertubi-tubi masalah yang kita hadapi, bertubi-tubi ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita akan mampu bersabar menghadapi semua itu. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.